Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langka Padane. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Lulul Jana kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji, memudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Kali ini pemirsa Cirebon Mengaji bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Pak Yai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat. Alhamdulillah semangat, sehat. Ketemu lagi Pak Yai ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan sudah bersama kami juga pemirsa para bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin. Assalamualaikum bapak-bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik ya, terlihat dari jawabannya pada kompak semua pemirsa, masih sehat dan semangat, dan semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat. Seperti biasa Cirebon Mengaji hadir untuk menemani sore hari Anda di bulan suci Ramadan dengan mengajak pemirsa untuk baca Al-Quran bersama-sama, dan juga akan kita dengarkan penjelasan dari Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin mengenai tema kita di sore hari ini ya Pak Kiai, seputar mengkaji ayat-ayat tentang keutamaan puasa Ramadan. Namun sebelum ke penjelasan, kita akan baca Al-Quran bareng-bareng dulu ya? Ya, mau baca Quran surat apa Pak Kiai? Kita akan baca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 ya. Baik pemirsa RCTV di rumah, boleh dipersiapkan Al-Qurannya. Dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang juga kita akan mengaji bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa, telah kita baca dan dengar bersama Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang juga berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, mengkaji ayat-ayat tentang keutamaan puasa Ramadan ya. Pak Kiai, monggo silahkan untuk dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih Mbak Lulu, hadirin jamaah Majelis Ta'lim Darul Mukminin dan pemirsa RCTV Langka Padane dimanapun berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Cirebon Mengaji, dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji ayat-ayat terkait dengan keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi tadi ayatnya yang sudah kita baca bareng-bareng yaitu Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kewajiban puasa ini ternyata sudah Allah wajibkan pula kepada umat-umat terdahulu. Jadi bukan hanya umat Islam yang berpuasa itu. Ya. Lah, puasa Ramadan untuk kita umat Islam ini diwajibkan. Mulai diwajibkan ya, itu pada tahun 2 Hijriah. Jadi setelah baginda Rasul hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah. Dapat 2 tahun di Madinah, itu kemudian baru ayat kewajiban puasa turun. Lah, ada yang bertanya juga, sering saya menerima pertanyaan, sebelum puasa Ramadan diwajibkan, umat Islam itu puasa enggak gitu. Sebelum ayat puasa diturunkan ya, waktu baginda Nabi masih di Mekah atau awal-awal di Madinah, itu sudah berpuasa. Nabi dan orang-orang Islam sudah berpuasa. Tapi puasanya itu 3 hari setiap bulan. Jadi setiap bulan itu puasa 3 hari, yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid, puasa bulan purnama. Jadi 13, 14, 15. Jadi setiap bulan tanggal 13, 14, 15 itu berpuasa. Jadi puasanya tiap bulan aja. Nah, baru setelah pindah di Madinah dapat 2 tahun atau tahun kedua Hijriah, ayat puasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ada ayat di sini menyebutkan bahwa wa antasumu khairul lakum. Puasa itu bagus. Jadi puasa itu sehat. Puasa itu tidak akan mendatangkan ketidakbaikan. Khairun lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Jadi puasa, orang berpuasa itu sehat, dari sisi medis juga sehat. Ya. Sumu tasihhu. Puasa sehat. Orang yang sering berpuasa itu sehat. Mohon maaf nih, sekarang itu banyak penyakit. Ada namanya kolesterol, ada namanya darah tinggi, macam-macam. Ya, itu pengaruhnya dari makanan. Pengaruhnya tuh dari makanan. Semua itu pengaruhnya dari makanan. Ya. Jadi kalau kita berpuasa itu kita sehat. Ya. Tidak ada orang berpuasa tambah tidak sehat itu. Ya. Ya, kecuali dia punya riwayat penyakit-penyakit tertentu yang memang sehingga oleh agama sendiri ya nggak apa-apa, nggak puasa juga nggak apa-apa kalau lagi sakit sih, ya. Tetapi secara umum puasa itu sehat. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Dalam ayat yang tadi sama-sama kita baca itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kenapa bulan Ramadan ini utama dan istimewa? Karena di bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Ya. Lah, salah satu yang membuat bulan puasa atau bulan Ramadan itu istimewa karena dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan.
Al-Quran diturunkan, ini prosesnya 2 kali. 2 kali proses. Pertama itu turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Itu daf'atan wahidatan. Jadi dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu fi sama'id dunya, langit yang paling dekat dengan kita. Itu sekaligus turun 30 juz turun. Dan malam itu berada di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Nggak tahu. Malam itu pula disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lah itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Turun itu dalam 1 malam. Malam ini disebut Lailatul Qadar. Proses kedua dari Baitul Izzah ke baginda Nabi turun melalui malaikat Jibril. Ini berangsur, munajjam, berangsur. Diangsur selama 23 tahun. Baik mulai baginda Nabi masih di Mekah ataupun baginda Nabi sudah hijrah. Nanti ayat-ayat Quran yang turun di Mekah itu disebut surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah. Sementara kalau Al-Quran yang turun di Madinah itu disebut ayat-ayat Madaniyah. Baik Pak Kiai ya. Penjelasan lebih lanjutnya mengenai tema kita sore hari ini jelaskan usai pariwara berikut ya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Mudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa setia RCTV masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami Bapak Kiai Haji Muhammad Sirajuddin selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon dan juga para jemaah Majelis Taklim Darul Mukminin. Pak Kiai, mohon maaf di jeda tadi ya. Tema kita hari ini mengkaji ayat-ayat tentang keutamaan puasa Ramadan dan tadi sudah sedikit penjelasan dari Bapak, monggo dilanjutkan. Baik. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa salah satu yang membuat Ramadan itu istimewa adalah karena di bulan suci Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, jadi setelah Al-Quran itu berada di Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara berangsur kepada baginda Nabi selama 23 tahun ya, sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi oleh baginda Nabi ya. Jadi kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur selama 23 tahun? Karena disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh baginda Nabi. Lah, yang turun dari Baitul Izzah ke baginda Nabi pertama kali turun itu tanggal 17 Ramadan. Pada saat baginda Nabi berada di Gua Hiro. Ya, ayat yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini nih, kenapa peringatan nuzulul Quran yang kita laksanakan bersama-sama setiap tahun itu pada tanggal 17 Ramadan. Itu mengambil dari peristiwa ini, turunnya Al-Quran pada baginda Nabi saat baginda Nabi berada di Gua Hiro ya. Jadi itu turunnya ayat Iqra. Jadi bukan turun yang sekaligus, bukan ya kan. Makanya bahwa 17 Ramadan itu ya tidak mesti Lailatul Qadar ya kan. Kalau 17 Ramadan itu semua orang tahu ya. Nah, yang pertama itu yang dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah yang fi lailatin mubarakatin itu tidak ada yang tahu. Yang kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi bahwa diperkirakan
itu berada pada 10 akhir bulan Ramadan pada tiap tanggal yang ganjil. Iltamisuha fi ashril awakhir wa fi kulli witrin, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan di hari-hari yang ganjil itu. Insya Allah nanti berada di situ, ya. Insya Allah bisa ditemukan. Tetapi begini, pemirsa di rumah yang berbahagia, kalau kita pengen ketemu Lailatul Qadar, ya begini saja, nggak usah dipilih-pilih, dicari-cari tanggalnya. Sebulan itu puasa penuh, tarawih penuh, baca Quran terus tiap malam, sholat hajat terus tiap malam, temukan Lailatul Qadar. Iya kan? Karena kita lakukan aja semua, pokoknya kita nggak milih-milih, pokoknya 1 bulan itu kita berdoa full, sholat hajat full, nggak pernah ketinggalan, ya, tarawih full. Insya Allah kita menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya. Nah ini, jadi di bulan suci Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu ya perbanyak membaca Al-Quran, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ayat berikutnya, karena tema kita adalah kajian tentang ayat-ayat puasa, keutamaan puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah ini, siapapun yang menemukan bulan Ramadan harus berpuasa. Aja ake alasan, inilah itulah, sibuklah menggawe durung pragat, ning sawah lagi repot aja. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau sudah menemukan Ramadan, puasa. Masa nggak puasa? Dari bulan Rajab kita sudah berdoa, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Lah begitu datang Ramadan malah pusing. Aduh, pegawaian durung perangkat, Ramadan teka. Nggak boleh begitu, ya. Ada sebuah ungkapan, konon ini hadis, ya memang perlu ditakhrij ini. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka haram baginya masuk neraka. Haram berarti nggak boleh masuk neraka, dijamin surga. Tapi pertanyaannya, apa cukup bahagia, seneng aja tak kemudian nggak puasa lagi? Yang penting kan saya sudah bahagia datang Ramadan. Ya nggak begitu. Berbahagia dengan datangnya Ramadan juga berpuasa, gitu ya. Nah, jadi siapapun yang menemukan bulan Ramadan harus puasa. Ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Baik, Pak Kiai, penjelasan mengenai ayat selanjutnya ditahan dulu ya, karena akan dijelaskan usai pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Mudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, di episode kali ini kita mengangkat tema mengkaji ayat-ayat tentang keutamaan puasa Ramadan. Dan di segmen awal tadi juga sudah kita baca bersama Pak Kiai ya, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang memang makna dan juga ayat-ayatnya ini mengandung keutamaan dalam puasa Ramadan ini ya. Monggo dilanjut Pak Kiai. Baik, tadi kita bahas tentang siapapun yang menemukan bulan suci Ramadan maka harus puasa. Tetapi apa tidak ada mustasnayat? Mustasnayat itu pengecualian. Oh ada. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa
menemukan Ramadan, tapi kondisinya sakit. Lah sakit ini harus ada penjelasan dari dokter bahwa kalau puasa ini bahaya. Jangan bahayanya menurut kita aja, doh saya lagi meriang nih, nanti aja puasanya. Jangan. Jadi kira-kira sakit yang bener-bener sakit, nggak apa-apa nggak puasa. Nanti kalau sudah sehat, ya akan bayar. Qadha namanya. Qadha itu ya puasa sesuai dengan berapa hari dia tidak puasa. Kalau 1 minggu dia sakit, maka nanti setelah Ramadan dia harus berpuasa 1 minggu. Aw ala safarin, atau dalam keadaan musafir di bulan suci Ramadan, lagi dalam perjalanan. Hanya memang ini konteksnya dulu musafir itu kan saat transportasi, ya alat transportasi masih terbatas, ya kan, belum ada pesawat, belum ada mobil, jadi pakainya unta atau jalan kaki, naik kuda, jadi sangat masyakot perjalanan itu. Ya nggak apa-apa tidak puasa. Lah jaraknya memang tidak hanya yang penting safar, ada batas di mana orang boleh iftar, boleh berbuka puasa. Itu sama dengan masafatul qasri, ya jarak perjalanan, jarak tempuh 85 kilo lah, ya 85 kilo itu sudah boleh. Nah sekarang bagaimana dengan sudah ada mobil apa masih boleh juga? Ya dikembalikan kepada kita itu rukhsah dari Allah. Ya kalau mau buka silahkan, enggak juga silahkan kalau memang perjalanannya panjang itu, ya. Nah jadi itu terkait dengan situasi menghadapi puasa. Ya. Jadi orang-orang dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Apabila dengan puasa justru sakitnya malah tambah parah, boleh, ya boleh. Begitu juga dalam perjalanan panjang, boleh juga dia kalau mau berbuka puasa. Baik ya, terima kasih banyak Pak Kiai Haji Muhammad Sirajuddin mengenai penjelasannya tentang tema kita sore hari ini, mengkaji ayat-ayat tentang keutamaan puasa Ramadan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Sekarang kami beri kesempatan untuk bapak-bapak majelis taklim Darul Mukminin yang ingin bertanya. Silahkan. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nama Majelis Tauhid Darul Mukminin, saya pengen bertanya Pak Kiai terkait jika misalkan ada orang tidak berpuasa kemudian harus membayar fidyah, lalu kemudian fidyah itu diperuntukkan untuk siapa saja di dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Pak Kiai, silahkan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait fidyah, jadi fidyah itu dikenakan untuk siapa sih? Jadi dalam ayat ini kan ada ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang sudah tidak mampu puasa. Orang yang tidak mampu puasa nih, siapa itu? Orang-orang lansia. Orang itu sudah tidak bisa diharapkan sehatnya, normalnya tuh, ya itu fidyah. Tapi kalau kita yang sehat ini nggak puasa, ya harus qadha, berpuasa. Wah saya mah nggak qadha lagi lah, fidyah aja. Jangan. Fidyah itu diperuntukkan bagi orang yang memang sudah tidak mampu berpuasa. Orang-orang tua tuh yang sudah tidak mungkin lah untuk berpuasa, maka itu bayar fidyah saja. Jadi kalau 30 hari ya berarti dia harus mengeluarkan fidyah. Di sini itu ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Ya kalau ya memberi orang makan sehari, orang miskin makannya berapa gitu. Tapi ada juga yang begini aja katanya, 1 hari tidak puasa itu 1 mud. Jadi 6 kilo beras, 6 kilo 6 on, ya digenapkan aja 1 kilo. Jadi orang-orang yang sudah tidak kuat puasa itu membayar fidyah sehari 1 kilo. 1 kilo beras. Atau nilainya berapa, itu nanti dikeluarkan.
Tapi ada lagi yang nominalnya lebih besar sampai 40.000 karena kira-kira bisa untuk makan satu orang miskin dalam sehari gitu loh. Jadi 2 kali makan, sekali makan umpama 15.000 ya berarti 30.000. Ada lagi yang lebih tinggi. Ya kalau standar fidyahnya itu adalah 1 kilo saja. Setiap hari 1 kilo berarti 1 bulan itu 30 kilo dikeluarkan. Untuk orang-orang yang tidak mampu puasa, bukan yang masih kuat seperti kita, ya satu ketika nggak puasa kemudian saya males puasanya fidyah aja, ya jangan ya. Nah peruntukannya untuk siapa Pak Kiai? Ya biasa untuk fuqara wal masakin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jangan diberikan kepada orang-orang yang sudah berkecukupan ya. Untuk fuqara masakin, to'amu miskin, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin ya, atau yang membutuhkan ya. Alhamdulillah pemirsa, telah kita dengar bersama penjelasan dari Bapak Kiai Haji Muhammad Sirajuddin mengenai tema kita mengkaji ayat-ayat tentang keutamaan puasa Ramadan, dan juga telah menjawab pertanyaan dari Bapak-bapak Majelis Taklim Darul Mukminin tadi ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya bapak-bapak di sini, kita semua, tapi juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Bapak terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Ya. Bapak-bapak dari Majelis Taklim juga terima kasih banyak. Pemirsa setia RCTV, ini dia tayangan yang telah kami sampaikan ya. Kita ketemu lagi besok. Untuk itu jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, memudayakan kembali Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon hanya di RCTV Langka Padane. Saya Lulul Janah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.